Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk kamu yang sedang menonton video ini, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dalam video ini kami dari kelompok 4 yang dimana anggotanya sudah ditampilkan pada intro video. Di sini kami akan memaparkan atau membahas materi tentang Western Blot. Tapi sebelum itu, dikarenakan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah imunologi dan juga hematologi, maka dari itu kami ingin meminta tolong kepada teman-teman untuk bantu like ya. Dan bagi yang sudah like, kami ucapkan terima kasih. Dalam dunia kesehatan, sering ditemukan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan makhluk hidup. Contoh dari penyakit itu ialah ada HIV atau AIDS, ada medical disease, ada penyakit Lyme yang disebabkan oleh kutu, ada penyakit hepatitis, dan masih banyak penyakit lainnya. Penyakit tersebut memiliki gejala yang hampir mirip dengan penyakit lain, sehingga besar kemungkinan untuk terjadi kesalahan diagnosa penyakit yang dimana dapat membahayakan bagi sang penderita. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu teknik yang dapat mendeteksi keberadaan substrat penyebab suatu penyakit di dalam tubuh secara spesifik. Substrat tersebut ditemukan dalam bentuk protein yang spesifik berupa antigen. Apa itu antigen? Antigen merupakan protein asing yang dapat berbahaya dan juga dapat menyerang tubuh sehingga akan memicu munculnya antibodi spesifik pada tubuh. Antibodi yang terdapat pada tubuh merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang dimana dapat mencegah tubuh dari serangan penyakit yang disebabkan oleh antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk dapat mendeteksi keberadaan suatu antigen pada tubuh, diperlukanlah suatu teknik diagnosa sistematis, yaitu ada Western Blot. Bagi teman-teman di sini yang merasa asing atau bahkan belum mendengar istilah Western Blot ini, tidak perlu khawatir dikarenakan kami akan membahas lebih dalam tentang Western Blot. Oleh karena itu, yuk mari simak video ini. Baik, mari kita awali pembahasan dari pengertian Western Blot. Western Blot atau WB juga dikenal sebagai protein imunoblot yang dimana ditemukan pada tahun 1979 untuk mengidentifikasi protein yang mengikat RNA ribosom. Adapun pengertian dari Fahtia DKK pada tahun 2011, mereka mengatakan bahwa WB ini adalah istilah yang dipakai untuk proses transfer dan juga imunodeteksi protein pada gel yang bertujuan untuk tiga. Yang pertama, mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel dalam suatu campuran. Yang kedua, membandingkan reaksi silang antara protein. Dan yang ketiga, mempelajari modifikasi protein selama sintesis. Dengan cara ini, protein dalam hitungan nanogram dapat terdeteksi. Sedangkan pengertian dari Nur dan juga Ajiwana pada tahun 1989 mengemukakan bahwa WB ini adalah proses pemindahan hasil protein dari gel, yaitu tepatnya dari hasil elektroforesis ke membran, yang dimana digunakan untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan. Imunoblot ini menggunakan elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli. Nantinya hasil elektroforesis antigen ini akan ditransfer ke membran nitroselulosa dengan bantuan arus listrik. Nantinya akan ada antigen pada membran yang akan dikenali oleh antibodi dari sel sampel tersebut. Lalu apa sih manfaat dari Western Blot ini? Tes WB atau Western Blot ini digunakan untuk mengkonfirmasi ataupun menyangkal diagnosis HIV atau penyakit Lyme setelah dilakukannya tes antibodi ELISA yang dimana dapat memberikan hasil positif atau negatif. Karena terkadang tes ELISA ini memberikan hasil yang takutnya positif palsu, maka diperlukanlah tes kedua untuk memperjelas atau memake sure dari diagnosis tersebut. Nah, jika seseorang memiliki atau menderita penyakit Lyme, WB ini dapat mengungkapkan antibodi terhadap bakteri yang menyebabkan penyakit tersebut. Dan juga jika seseorang menderita atau memiliki penyakit HIV, WB ini dapat mengungkapkan selubung ataupun protein inti virus serta enzim apa yang dihasilkan oleh infeksi HIV. Namun ada pun manfaat secara umum dari analisis WB ini ialah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan memposisikan protein berdasarkan kemampuannya untuk berikatan dengan antibodi yang spesifik. Lalu manfaat yang kedua, dapat memberikan informasi tentang ukuran dari protein. Nah, berdasarkan penguraian dari aplikasi teknik WB, ada salah satu manfaat yang telah diperoleh dari analisis WB, yaitu konstruksi antibodi dari anti-RF3 yang telah dilakukan meskipun antibodinya itu belum terkarakterisasi dengan baik. Sehingga dilakukanlah analisis WB ini dengan cara mengukur tingkat spesifitas dan juga sensitivitas antibodi dari anti-RF3 terhadap protein RF3.
spesifitas antibodi ditentukan berdasarkan kemampuan antibodi ini dalam mengenali epitop protein ERF3 dari berbagai protein yang terdapat pada crude ekstrak ragi. Sedangkan kalau misalnya sensitivitasnya ditentukan melalui variasi jumlah antigen dari ERF3 yang berinteraksi dengan antibodi tersebut. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara kerja dari Western blot ini. Sebetulnya prinsip atau cara kerja dari teknik WB ini ialah mendeteksi protein spesifik pada sampel jaringan yang homogen ataupun dari suatu ekstraksi berdasarkan kemampuan protein tersebut berikatan dengan antibodi. Teknik ini menggunakan gel ektoforesis, tujuannya ialah untuk memisahkan protein berdasarkan panjang polipeptida atau berdasarkan struktur 3D-nya. Protein tersebut kemudian akan ditransfer ke sebuah membran, biasanya sih membran itu nitroselulosa ataupun PVDF, yang dimana kemudian akan dilacak dengan menggunakan antibodi yang spesifik kepada protein target. Membran tersebut atau PVDF tersebut dapat diperlakukan lebih fleksibel daripada gel, sehingga protein yang terblok pada membran dapat dideteksi secara visual maupun fluoresensi. Nah, deteksi ekspresi protein pada organisme dilakukan dengan prinsip imunologi menggunakan antibodi primer dan juga antibodi sekunder. Setelah pemberian antibodi sekunder, deteksi dilakukan secara visual dengan pemberian kromogen atau secara fluoresensi. Pada deteksi secara fluoresensi, reaksi antibodi primer dan juga antibodi sekunder akan memberikan hasil fluoresens yang selanjutnya akan membakar film X-ray. Namun deteksi ini biasanya harus dilakukan di ruangan ataupun di kamar yang gelap. Nah, imunodeteksi dilakukan langsung pada gel. Kenapa? Karena sifat gel yang rapuh untuk dapat melalui proses inkubasi yang lama dan juga pencucian yang berulang kali. Namun untuk mengatasi hal ini atau hal tersebut, maka protein terlebih dahulu ditransfer dari gel ke membran nitroselulosa ataupun ke NC dan juga ke membran polyphenylidene difluorida atau PVDF. Nah, membran ini kenapa sih bisa digunakan sebagai tempat melekatnya protein yang diuji? Hal tersebut alasannya ialah karena yang pertama, mudah dimanipulasinya, lalu yang kedua, mengurangi lama inkubasi dari pencucian, yang ketiga, hasil protein yang ditransfer atau hasil blot itu dapat dipakai lagi untuk imunodeteksi protein yang lain, yaitu sesudah inkubasi dengan deterjen untuk menghilangkan probing, yang keempat, blot dapat disimpan sampai 1 bulan, dan juga yang terakhir, blot sesuai untuk berbagai prosedur deteksi. Nah, proses mendeteksi protein target dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama secara direct atau langsung, yang kedua secara indirect atau secara tidak langsung. Pendeteksian secara direct atau langsung tidak membutuhkan antibodi sekunder. Kenapa? Karena antibodi primer sudah langsung dilabeli oleh enzim maupun warna fluoresens. Sedangkan kalau misalnya pada pendeteksian secara indirect atau secara tidak langsung, antibodi primer ditambahkan terlebih dahulu supaya dapat berikatan dengan protein antigen di dalam sampel. Lalu selanjutnya akan ada penambahan antibodi sekunder sehingga antibodi sekunder dapat langsung berikatan dengan antibodi primer. Nah, label yang digunakan adalah konjugat enzim atau substrat chemiluminescent horseradase peroksidase atau HRP. Nah, pendeteksian protein target secara indirect sebetulnya lebih banyak digunakan. Alasannya ialah karena memiliki kelebihan. Yang pertama ialah antibodi sekunder dapat memperkuat senjata pendeteksi. Yang kedua, pelabelan tidak mempengaruhi imunoaktivitas antibodi primer. Dan yang ketiga, satu antibodi sekunder dapat digunakan untuk beberapa antibodi primer. Nah, saat ini telah banyak sekali reagen antibodi baik poliklonal maupun monoklonal untuk 10.000 jenis protein, sehingga Western blot ini sangat bermanfaat untuk digunakan bersama antibodi tersebut. Nah, WB ini dapat memberikan informasi tentang berat molekul protein dan juga jumlah ekspresi protein. WB ini juga dapat menganalisis sampel protein dari sel maupun dari jaringan. Baik, yang selanjutnya adalah prosedur dari Western blot. Nah, menurut Kin dan lainnya pada tahun 2007, prosedur dari Western blot itu ada 3 tahap. Nah, 3 tahap tersebut dapat dilihat dari gambar di sini. Tahap yang pertama yaitu elektroforesis, kemudian tahap yang kedua yaitu elektrotransfer, dan tahap yang ketiga yaitu deteksi. Pada tahap yang pertama atau tahap persiapan sampel, yaitu tahap di mana protein diekstraksi dari sampel biologi seperti sel atau jaringan. Nah, sampel tersebut biasanya dihancurkan atau disintesis, dan protein yang diinginkan dipisahkan dari komponen seluler lainnya.
Selanjutnya, protein yang diinginkan dipisahkan dari sampel secara elektroforesis. Buat teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu elektroforesis, disimak ya. Elektroforesis merupakan pemecahan protein berdasarkan ukuran molekul di dalam suatu tegangan listrik tertentu. Dalam elektroforesis, sampel yang mengandung protein biasanya dicampur dengan SDS atau sodium dodesil sulfat. Nah, SDS merupakan suatu deterjen yang memiliki muatan negatif. Muatan negatif SDS tersebut akan mengganggu kestabilan protein sehingga protein akan mengalami denaturasi. Adanya SDS akan mengganggu kestabilan interaksi ionik, jembatan disulfida, ikatan hidrogen yang mengalami pelipatan. Suatu protein multimer juga akan terurai menjadi monomer penyusunnya. Akibatnya, protein-protein yang ada dalam sampel akan membentuk suatu rantai polipeptida lurus. Nah, semakin besar berat molekul suatu protein, maka rantai polipeptida tersebut akan semakin panjang. Sampel dengan rantai protein polipeptida lurus akan dimasukkan dalam suatu membran polisakarida yang dialiri arus listrik. Kemudian, protein telah bermuatan akan bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Laju pergerakan protein dalam membran poliakrilamid tersebut berbeda-beda tergantung pada daya hambat antara protein dan membran. Protein yang berukuran lebih besar akan memiliki daya hambat yang lebih besar sehingga pergerakannya menjadi lebih lambat dibandingkan dengan pergerakan protein yang berukuran lebih kecil. Setelah dialiri arus listrik beberapa waktu, masing-masing protein akan terpisah berdasarkan ukuran molekulnya. Protein yang berukuran lebih kecil atau memiliki berat molekul lebih rendah akan bergerak lebih jauh dibandingkan protein yang lebih besar. Dalam gel poliakrilamid tersebut akan terbentuk pita-pita yang merupakan protein-protein yang telah terpisah berdasarkan berat molekul itu. Hal tersebut menurut Coleman dan Raum tahun 2005. Selanjutnya tahap kedua. Menurut Bollag dan lain-lain pada tahun 1996, tahap kedua dalam Western blot yaitu pemindahan protein dari gel poliakrilamid menuju transfer gel. Tahapan pemindahan ini menggunakan arus listrik sebagai pendorong transfer protein. Oleh karena itu, pemindahan tersebut disebut juga sebagai elektrotransfer. Elektrotransfer dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama metode blotting semi kering. Blotting semi kering menggunakan kertas saring yang sebelumnya telah dibasahi dengan buper transfer. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan di antara gel poliakrilamid dan gel transfer. Transfer seperti ini dapat dilakukan selama 10-30 menit dengan arus listrik tertentu. Yang kedua yaitu mengoles basah atau blotting basah. Menurut Weng dan Fernandez pada tahun 2007, blotting basah tidak menggunakan kertas saring di antara gel poliakrilamid dan gel transfer seperti yang pertama. Tetapi kedua gel tersebut dihimpitkan dan direndam dalam buper transfer. Susunan lapisan-lapisan pada blotting basah bisa dilihat pada gambar di sini. Transfer dengan blotting basah dapat dilakukan 45 menit hingga 1 malam. Blotting basah ini lebih umum digunakan karena fleksibilitas metode tersebut yang lebih baik. Gel transfer yang umum digunakan pada Western blot ada dua macam. Yang pertama yaitu nitroselulosa dan yang kedua nilon. Pada sebagian besar aplikasi, nitroselulosa lebih umum digunakan karena relatif tidak mahal dan juga blocking lebih mudah dan cepat dilakukan. Nilon biasanya digunakan pada beberapa keadaan khusus. Nah, di sini ada 3 macam keadaan. Keadaan yang pertama itu ada kapasitas pengikatan dengan protein yang dibutuhkan jauh lebih besar dari kapasitas pengikatan nitroselulosa dan protein. Kemudian yang kedua ada protein terikat sangat lemah pada nitroselulosa dan yang ketiga adanya kebutuhan resistensi terhadap tekanan mekanik. Hal tersebut disebutkan oleh Bollag dan lain-lainnya pada tahun 1996.
Transfer protein dari gel poliakrilamid menuju gel transfer merupakan tahapan yang sangat penting dalam Western blot. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses transfer protein tersebut. Yang pertama, arus listrik yang digunakan harus diperhatikan karena arus yang terlalu tinggi dapat menghasilkan panas selama transfer yang dapat menimbulkan masalah. Yang kedua, kekuatan ion yang rendah, Hoover transfer yang rendah dapat digunakan pada tegangan listrik yang tinggi tanpa perlu dikhawatirkan menghasilkan panas yang tinggi. Yang ketiga, salah satu arus listrik yang dapat digunakan adalah 200 mA selama 2 jam. Yang keempat, untuk transfer protein dengan ukuran molekul besar, penggunaan gel dengan konsentrasi poliakrilamid yang rendah. Prosedur yang selanjutnya yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga merupakan tahap deteksi, yaitu deteksi protein yang telah dipindahkan ke membran transfer. Deteksi protein tersebut memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang bersifat spesifik. Variasi metode-metode tersebut terutama terletak pada penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder, serta penggunaan molekul penanda. Yaitu berdasarkan penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder, ada dua metode deteksi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama itu ada metode langsung, yaitu menggunakan antibodi primer yang telah terkonjugasi dengan molekul marker. Kemudian yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer berfungsi mengikat protein target, sedangkan antibodi sekunder berfungsi mengikat antibodi primer yang terkonjugasi dengan molekul penanda. Molekul penanda yang digunakan juga bervariasi. Molekul penanda yang umum digunakan diantaranya adalah enzim alkalin fosfatase atau AP, kemudian enzim Horsedis peroksidase atau HRP, dan immunogold. Masing-masing molekul penanda tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu molekul penanda immunogold memiliki sensitivitas paling tinggi, yaitu sekitar 1-25 Pg. HRP dan AP memiliki sensitivitas relatif rendah, yaitu 10-20 Pg, 10-50 Pg, dan 50-100 Pg. Itu menurut Bolage dan lainnya pada tahun 1996. Antibodi sekunder mengikat antibodi primer, membentuk kompleks yang menyerupai sandwich pada membran. Kemudian langkah selanjutnya ada pencucian. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan antibodi sekunder yang tidak terikat pada membran. Setelah itu, kehadiran protein target dideteksi dengan menambahkan substrat yang bereaksi dengan enzim yang terkonjugasi pada antibodi sekunder. Reaksi ini menghasilkan sinyal yang terlihat seperti pita berwarna atau luminesensi pada lokasi protein pada membran. Sinyal ini dapat divisualisasikan menggunakan berbagai metode seperti chemiluminescensi atau pencitraan fluoresensi. Kemudian langkah terakhir ialah analisis. Pita-pita protein yang terdeteksi dapat diukur dan dianalisis menggunakan densitometri atau perangkat lunak khusus untuk pencitraan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan tingkat protein antar sampel atau kondisi yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu spesimen dan persiapan spesimen yang digunakan. Spesimen yang digunakan dalam Western blot bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Berikut adalah contoh spesimen umum yang digunakan dalam Western blot beserta persiapan spesimen yang terkait. Yang pertama yaitu ada sel atau jaringan kultur. Persiapan spesimen sel atau jaringan dikumpulkan dan dihancurkan menggunakan buperlisis yang sesuai. Contoh persiapan spesimen melakukan homogenisasi mekanik, sonikasi atau penggunaan deterjen seperti Triton Experatus atau NP40 untuk membebaskan protein. Yang kedua yaitu jaringan biopsi atau klinis. Persiapan spesimennya yaitu jaringan biopsi atau klinis dihancurkan menggunakan metode seperti homogenisasi mekanik atau homogenizer sonikasi. Setelah itu, protein dapat diekstraksi menggunakan buperlisis yang sesuai. Yang ketiga yaitu ada cairan biologis. Di sini yang termasuk cairan biologis di antaranya yaitu ada darah, serum, plasma, cairan, interstisial. Dan persiapan spesimennya yaitu cairan biologis
dapat langsung digunakan atau memerlukan pengolahan sebelum Western blot. Contoh persiapan spesimen meliputi pemisahan komponen seluler menggunakan sentrifugasi, pengendapan protein dengan asam trisulfanat atau bisa disebut TCA atau asam sulfosalisilat atau bisa disebut SSA, atau pembersihan dengan menggunakan metode seperti filtrasi atau kolom penghilangan albumin. Lalu yang keempat ada mikroorganisme atau parasit. Persiapan spesimennya yaitu mikroorganisme atau parasit dapat dihancurkan menggunakan sonikasi, deterjen, atau teknik lainnya untuk menebaskan protein dari sel. Lisis efisien dan pemilihan yang sesuai penting untuk menghindari kontaminasi. Setelah persiapan spesimen, langkah-langkah lanjutan dalam Western blot meliputi pemisahan protein menggunakan SDS PAGE, transfer protein ke membran, blokir membran, inkubasi dengan antibodi primer dan sekunder, deteksi protein, dan analisis hasil. Jadi baik perlu diingat bahwa persiapan spesimen yang tepat dan metode ekstraksi protein yang efisien sangat penting untuk memastikan hasil Western blot yang akurat dan reliable. Prosedur persiapan spesimen harus disesuaikan dengan jenis sampel yang digunakan dan tujuan penelitian yang spesifik. Lalu di sini saya akan menjelaskan aplikasi umum dari Western blot. Jadi metode Western blot memiliki berbagai aplikasi yang luas, baik dalam penelitian dasar maupun dalam pengujian klinis. Berikut ini adalah beberapa kegunaan atau aplikasi umum dari metode Western blot. Salah satunya yang pertama yaitu ada analisis ekspresi protein. Jadi apa analisis ekspresi protein? Yaitu metode Western blot digunakan untuk mengidentifikasi dan membandingkan tingkat ekspresi protein dalam berbagai sampel. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari profil ekspresi protein dalam berbagai jaringan sel, berbagai jaringan sel atau kondisi yang berbeda. Dan yang kedua yaitu ada identifikasi protein, yaitu metode Western blot dapat digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan protein spesifik dalam sampel dengan menggunakan antibodi yang mengenali protein target. Western blot kemungkinan identifikasi protein dengan tingkat spesifisitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada pemantauan modifikasi pasca translasi, yaitu Western blot dapat digunakan untuk mendeteksi dan mempelajari modifikasi pasca translasi pada protein seperti fosforisasi, glikolisasi, atau ubikutitasi. Dengan menggunakan antibodi yang spesifik terhadap modifikasi tertentu, Western blot dapat memberikan informasi tentang perubahan struktural dan fungsional protein. Dan yang keempat yaitu ada penentuan kadar dalam kuantitas protein. Jadi metode Western blot dapat digunakan untuk mengepolasi, yaitu mengepolasi kualitas dan kuantitas protein dan sampel dengan menggunakan protein standar yang diketahui konsentrasinya. Western blot dapat memberikan estimasi kuantitatif terhadap tingkat protein yang ada dalam sampel. Dan yang terakhir yaitu ada studi interaksi protein-protein. Ya, jadi metode Western blot dapat digunakan dalam studi interaksi, yaitu dalam studi interaksi protein-protein. Dengan menggunakan Western blot imunoverifikasi, peneliti dapat mengidentifikasi protein yang berinteraksi dengan protein target melalui deteksi kompleks protein yang terbentuk. Baik, untuk selanjutnya itu ada aplikasi Western blot. Yang pertama yaitu ada aplikasi Western blot dalam ilmu biologi. Western blot ini digunakan untuk mendeteksi molekul protein spesifik dari campuran protein. Campuran ini dapat mencakup semua protein yang terkait dengan jaringan atau jenis sel tertentu. Penerapan teknik Western blot ini membantu mengidentifikasi keberadaan protein spesifik baik berdasarkan ukuran maupun melalui pengikatan antibodi yang membuatnya cocok untuk mengevaluasi tingkat ekspresi protein dalam sel dan untuk memantau vaksin selama pemurnian protein. Selanjutnya aplikasi Western blot ini juga sangat membantu untuk membandingkan ekspresi protein target dari berbagai jaringan atau melihat bagaimana protein tertentu merespon penyakit atau perawatan obat. Selanjutnya yaitu ada dalam banyak kasus Western blot ini digunakan dalam kombinasi dengan teknik deteksi berbasis antibodi utama lainnya seperti imunohistokimia. Untuk selanjutnya itu ada aplikasi klinis dari Western blot.
Yang pertama yaitu ada diagnosis penyakit infeksi, yang kedua ada identifikasi penyakit autoimun, dan yang ketiga ada analisis biomarker. Kembali ke yang pertama tadi, yaitu ada diagnosis penyakit infeksi. Western blot ini dapat digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik yang dihasilkan sebagai respon terhadap infeksi penyakit seperti penyakit HIV, hepatitis, atau penyakit Lyme. Metode Western blot ini digunakan sebagai konfirmasi diagnosis setelah hasil tes screening awal yang positif. Untuk selanjutnya yaitu ada identifikasi penyakit autoimun. Western blot ini dapat digunakan untuk mendeteksi antibodi yang diarahkan terhadap komponen seluler atau jaringan tubuh sendiri dalam penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik dan sklerosis sistemik. Selanjutnya itu ada analisis biomarker. Metode Western blot ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat biomarker spesifik dalam cairan tubuh seperti darah, serum, atau urin. Ini dapat memberikan informasi penting dalam diagnosis, pemantauan, dan prediksi perkembangan penyakit. Untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari Western blot. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, spesifitas. Western blot ini memungkinkan pengenalan protein secara spesifik dalam sampel biologis dengan menggunakan antibodi yang spesifik terhadap protein tersebut. Yang kedua yaitu ada deteksi sensitif. Western blot ini memiliki sensitif tinggi sehingga dapat mendeteksi jumlah protein yang sangat rendah dalam sampel. Selanjutnya itu ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Western blot ini dapat digunakan untuk analisis kualitatif, yaitu untuk mendeteksi keberadaan protein tertentu, dan analisis kuantitatif, yaitu untuk mengukur jumlah protein dalam sampel. Selanjutnya itu ada penggunaan antibodi. Dengan menggunakan antibodi spesifik, Western blot dapat mendeteksi modifikasi posttranslasi pada protein seperti fosforilasi atau glikolisasi. Selanjutnya itu ada kompatibilitas dengan sebagai jenis sampel. Western blot ini dapat diterapkan pada berbagai jenis sampel biologis, termasuk jaringan sel dan cairan tubuh. Selanjutnya yaitu teknik ini mampu mendeteksi protein dengan sensitivitas tinggi karena protein diperkatkan dalam volume kecil. Untuk selanjutnya yaitu ada reagen yang digunakan lebih ekonomis. Pola yang terbentuk dapat dikeringkan dan disimpan berbulan-bulan sebelum dianalisis, dan dapat dibuat banyak replika pola tersebut untuk memungkinkan banyak metode analisis yang dipakai. Selanjutnya itu ada kekurangan dari Western blot. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan waktu. Western blot ini melibatkan beberapa langkah untuk waktu, termasuk pemurnian protein transfer ke membran, deteksi penggunaan antibodi. Proses ini dapat memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari tergantung pada kerumitan sampel yang dipakai. Selanjutnya yaitu ada memerlukan keahlian teknis. Teknik Western blot ini membutuhkan keahlian teknis dan pengalaman teknis yang baik untuk menghindari kesalahan dalam setiap langkah seperti overexposure atau underexposure pada deteksi protein. Selanjutnya itu ada biaya. Western blot ini membutuhkan penggunaan antibodi spesifik dan reagen dan peralatan laboratorium yang mahal sehingga dapat menjadikan biaya yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada terbatasnya pada protein yang diketahui. Western blot ini hanya dapat mendeteksi protein yang diketahui dan memiliki antibodi yang spesifik. Protein yang belum diketahui atau tidak memiliki antibodi yang cocok tidak dapat dideteksi. Baik, itulah pemaparan tentang Western blot dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diterima dan juga dapat dipahami oleh kalian yang sedang menonton video ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga bagi kalian. Bagi kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.